Jadi untuk teman-teman sekalian yang mau beli action cam di 2025 boleh pertimbangkan DJI Osmo Action 5 Pro ini. Yaitu udah dikasih fitur yang dimana beberapa action cam lain itu kayak belum punya. Seperti ini frame-nya. Ini frame-nya. Jadi dia main di tag aja. Nah, jadi lumayan juga oke, gak apa-apa. Nah bukanya tinggal sini aja. Ini di tampilan bisa seperti ini. Jadi bisa dipakai untuk dia secara horizontal dan vertikal. Nah ngomongin layar depannya juga bisa dipakai untuk settingan ya. Ini tinggal kita geser ke atas aja. Jadi seperti ini bisa dipakai untuk settingan juga. Nah cuma memang agak kecil ya. Sebenarnya sih ada di fitur ini. Di mode super malamnya, mode naiknya ini dipakai sangat gacor untuk keadaan malam. Hai teman-teman sekalian, jadi di sini kita mau review DJI Osmo Action 5 Pro yang dia sudah rilis dari tahun 2024, kini kita pakai di tahun 2025. Bagaimana fitur-fiturnya dan bagaimana kelengkapannya yang kita beli, langsung saja kita tonton videonya. Jadi di sini DJI Osmo Action 5 Pro ini salah satu action cam yang bisa menyaingi salah satu brand dari action cam yang lumayan besar namanya, yaitu GoPro. Namun DJI Osmo ini tidak kalah saing dengan si GoPro tersebut. Jadi DJI Osmo ini juga punya fitur-fitur menarik dan ada beberapa yang dia itu kasih perbedaan dari si action cam pada umumnya. DJI Osmo Action 5 Pro yang kita beli di standar combo atau bundle standar yang kurang lebih seperti ini. Jadi di DJI Osmo Action 5 Pro ini dia punya 6 fitur yang dia sajikan ke kita, yaitu salah satunya ada di CMOS. Lalu dia juga ada center and track subject. Untuk layar depan belakang dia udah pakai OLED. Baterai dengan kapasitasnya itu berapa ya? Pokoknya dia tahan 4 jam. Nanti coba kita lihat ada berapa kapasitas baterainya. Dan di sini dia juga udah professional audio recording. Dia itu bisa dikonekkan dengan mikrofon wireless. Biasanya lebih support dengan mikrofon wirelessnya di DJI. Lalu dia di sini juga udah robust stabilizer with 360 horizontal. Dia bisa muter 360 derajat. Lalu untuk di paketan ini kita itu mendapatkan salah satunya si Osmo Action 5 Pro-nya. Lalu dia juga mendapatkan protektor frame. Nah, ini protektor frame-nya. Lalu dia juga mendapatkan extreme baterai. Nah, di sini juga dia mendapatkan kabel Type-C-nya. Lalu di sini untuk bracket, baru di sini ada adapter mounting, lalu di sini untuk locking screw. DJI Osmo ini juga bisa digunakan secara manual atau menggunakan aplikasi yang bisa di-download dari App Store dan Android. Nah, langsung saja kita lihat apa yang ada di dalam DJI Osmo ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini tampilannya untuk di dalam DJI-nya. Nah, ini untuk penggunaan bracket dan adapter mountingnya. Jadi di dalamnya itu cuman ada buku panduan. Lalu dapat kabel charger yang Type-C.
Nah, kita pindahkan dulu. Sebenarnya DJI Osmo-nya sudah saya simpan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini paketannya udah saya lengkap ya. Nah, ini dia. Ini dia DJI Osmo Action 5 Pro-nya. Kurang lebih seperti ini. Ini dia frame tadi yang didapatkan dari paketannya. Ini frame-nya, dia bisa dibuka seperti ini. Nanti dikeluarkan seperti ini. Nah, dia agak susah sih, soalnya agak rapat kan. Nah, seperti ini. Ini frame-nya. Ini frame-nya. Oke. Lalu ini bracket-nya yang untuk bracket adaptornya. Nah, ini magnet. Dia main klik. Dia main klik ya. Ini magnet. Dia main klik. Lalu ini juga. Nah, ini dia penyambung adaptornya sih. Lebih seperti ini. Lalu dia dapat si ini. Dimasukkan di sini ya. Nah, lebih seperti ini. Nah, ini nanti dia main di tag aja. Nah, jadi lumayan kuat ya. Udah gigit. Pakai gini juga oke. Juga oke, gak apa-apa. Nah, bukanya tinggal sini aja. Dia main tag. Dia bisa digunakan secara potret dan landscape ya. Nah, ini untuk bracketnya ada di sebelah sini. Kalau misalnya kalian mau landscape, nah kurang lebih seperti ini kuat. Dia kayak magnet gitu ya. Kayak langsung klik gitu dia. Nanti kalau udah benar-benar klik, dia langsung aman. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan dia bisa dipakai juga untuk potret. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini juga ada dijual terpisah lebih seperti ini. Oke, kita unsikan dulu. Kita pindahkan dulu. Kita bahas dulu si DJI-nya. Nah, DJI sendiri dia ada beberapa fitur yang umum dan ada juga yang nggak ada pada beberapa action cam yang lain. Nah, ini dengan tampilannya yang seperti ini, dia grid-grid di sini tuh kayaknya bagus banget. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk layar belakangnya, dan ini untuk di layar depan. Oke. Nah, untuk di sisi sebelah sini, ini adalah tombol on off-nya ya. Tombol on off. Nah, tombol on off. Lalu untuk yang ini tombol dia untuk standby. Jadi begitu tombol ini dipencet, dia langsung hidup, langsung ngerekam. Dan apabila tombol ini nanti dipencet langsung mati, dia akan menghitung bahwasannya si kamera itu akan mati. Oke, nanti kita coba. Lalu di sini ada ruang untuk baterai. Memang agak susah ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk baterai sama slotnya si SD card. Ini slot SD cardnya, dan ini baterai. Untuk baterainya sendiri dia di kapasitas 1950 mAh. Nah, dengan paketan seperti ini, sebenarnya sih DJI Osmo ini bisa dipakai berenang dengan kedalaman kurang lebih di 18 meter. Nah, makanya dia udah punya kayak seal karet untuk pelindung agar tidak masuk air. Nah, ini syaratnya harus klik seperti itu. Jadi apabila dia nggak klik, mungkin dalam keadaan gantung, nah ini bakalan nggak bisa hidup. Dan kalau dia tidak klik, resiko saat dibawa berenang mungkin dia akan masuk, yang DJI sendiri tidak memberikan garansi terhadap kebocoran tersebut. Oke. Nah,
Nah, untuk di sebelah sini, ini ada ruangan untuk pengecasan. Kurang lebih seperti ini. Type C. Di Type C ya. Nah, di Type C. Nah, ini juga. Ini dalam keadaan harus terklik apabila mau dipakai untuk berenang. Nah, seperti itu. Jadi dia nggak boleh seperti ini ya. Atau mungkin gantung. Dia harus tertutup rapat dan dia nggak boleh gini. Dia harus tertutup rapat. Menghindari kebocoran yang merusak mesin dari si action cam ini. Nah, ini kan si DJI Osmo ini kan punya tombol standby ini ya. Nah, ini. Nah, tombol standby ini kalau misalnya kita pencet dia langsung ngerekam. Langsung rekam. Seperti ini. Nah, kalau tombol itu dipencet lagi, dia akan langsung mati dengan waktu 3 detik. Nah, pada umumnya tombol ini dipakai apabila kita mau nge-record dalam keadaan mungkin lagi riding atau mungkin kayak terdesak gitu. Jadi dia nggak mesti harus tombol on off-nya lagi. Nah, sebenarnya tombol ini digunakan untuk saat keadaan memang udah kita standby-kan mode apa. Contoh, mode naik atau mode video. Namun kalau kita posisikan dalam keadaan mode kamera, contoh seperti ini, kita hidupkan dulu. Nah, ini kita ubah ke mode kamera. Nah, ini kita matiin dulu lagi. Lalu kita hidupkan seperti tadi. Nah, dia akan ngejepret sekali dan dia akan power mati lagi. Nah, kalau udah seperti itu, kalian berarti harus hidupkan dari tombol power, lalu kalian hidupkan si mode videonya atau mode naik. Terserah kalian mau pakai yang mana. Nah, ini kita matikan lagi. Nah, kita contoh lagi. Nah, dia langsung rekam. Jadi dalam keadaan merekam ini mungkin kalian bisa matikan, namun dia akan langsung mati. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau dia sampai mati, nanti ada pengaturan bacaan tadi, kalian langsung swipe ke atas aja. Misalnya kayak gini. Nah, ini langsung swipe ke atas aja. Nah, dia tidak jadi off. Nah, di sini nanti ada beberapa pengaturan yang bisa kalian lihat. Seperti ini untuk buat dan kelola custom mode. Ini biasanya kayak buat profile gitu ya. Nah, ini untuk apa ya, menu beralih cepatnya si QS tadi yang ini ya. Nah, itu ada perintah suara, itu beralih layar, ini untuk mode foto, video, super malam, bacakan subjek, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya sih kayak mode ini tadi yang akan ditampilkan di depan tadi. Dia langsung kemana gitu. Oke, lalu dia juga, nah ini untuk kecerahan layar ya, kecerahan layar kalian bisa sesuaikan sendiri. Lalu ini untuk pengaturan snapshot, pengaturan terakhir. Nah, ini kalian mau pakai yang dimana? Contoh kalian yang terakhir tadi kan menggunakan kamera kan, nah bisa kalian gunakan untuk ke video atau di sini, terserah. Ini opsional sih. Nah, untuk yang petinjau layar ini sih sebenarnya opsional. Kalian mau pakai layar depan atau enggak. Jadi kalau misalnya kayak gini nih dalam keadaan layarnya hidup. Namun kalau misalnya apa nih? Kalau tadi di sini kalian pencet ini, nah ini biasanya mati. Nah, seperti ini ya. Oke. Next. Kalau untuk yang ini nirkabel, ini bisa kalian gunakan menggunakan mikrofonnya yang wifi ya, yang wireless. Lalu ini untuk pusat kontrol ini sebenarnya sih kayak kalian mau pakai bahasa apa gitu. Dia akan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau apa. Lalu untuk kedalaman atau ketinggian. Kedalaman dan ketinggian ini kayak kalian tuh mau pakai di apa nih modenya? Ke dalam laut kah, ke dalam air kah, atau mungkin kayak mendaki kah, nah, ketinggiannya berapa meter kah. Nah, nanti kamera ini mungkin ada penyesuaian ya, karena kan dia ada tekanan-tekanan tertentu yang dia juga butuh penyesuaian. Itu opsional. Lalu untuk layar selalu aktif ini sebenarnya layar tampilan ini dia akan selalu aktif atau enggak.
Gitu. Untuk layar mati ini dia dalam keadaan merekam. Ini kalian mematikan dalam berapa lama? Contoh 1 menit, 5 menit. Nah, nanti dia rekaman 1 menit, 5 menit atau 10 menit ini layarnya akan mati gitu. Baru untuk percakapan audio mic ini bawaan. Ini yang itu bawaannya dia tuh mau lebih sempurna biasanya diaktifkan. Nah, gitu. Lalu untuk mode USB ini dia nanti kayak dihubungkan sama si kabel data Type C-nya. Dia bisa untuk pengecasan atau on dalam keadaan dicolokkan si USB itu atau pengiriman data. Lalu koneksi nirkabel. Nah, koneksi nirkabel ini dia lebih tepatnya itu kayak untuk pengiriman data. Nah, pengiriman data itu kan kita harus pakai wifi-nya dari si DJI ini ya, atau mungkin kayak pas pemakaian mikrofonnya ya, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk suara sendiri ini sebenarnya sih suara klikan ya. Nah, mau yang tinggi, medium, rendah, terserah, ini opsional. Baru kisi ini untuk dalam keadaan rekaman nanti dia gimana, contoh mau diagonal ke kisi diagonal atau gimana. Baru ini untuk manajemen penamaan. Ini sebenarnya untuk buat folder sendiri. Dia buat folder sendiri dalam hari ini. Biasanya nanti dia akan terrecord di folder itu. Nanti waktu kita mau cari menggunakan laptop atau mungkin PC, dia akan lebih gampang karena dia udah punya nama file sama nama foldernya ya. Nah, ini daya mati otomatis ini tidak pernah atau pernah, terserah, ini opsional. Karena ini kayak apabila kalian lupa matiin, dia itu kayak punya fitur dalam keadaan 5 menit dia akan mati sendiri. Nah, ini untuk horizontal kalibrasi. Ini sebenarnya sih untuk kalibrasi kalau udah pemakaian beberapa kali kalian ngerasa nggak nyaman, nah ini bisa dikalibrasi ulang yang notabene-nya buat kameranya itu jadi kembali normal lagi, tapi itu biasanya opsional. Baru ini untuk lanjutan live streaming terakhir, ini nggak ada ya. Ini bisa kayak dipakai untuk live streaming dari si DJI Mimo itu. Ini pengendalian jarak jauh Bluetooth ini dia biasa menggunakan si HP ya. HP biasa kita pakai untuk kontrol ya. Cuman aku nggak pernah pakai, jadi dia berapa jaraknya itu aku nggak tahu. Untuk bahasa sendiri ini kita gunakan bahasa Indonesia. Untuk tanggal dan waktu ini biasanya nanti kalian setting sendiri. Untuk reset pabrik ini untuk kalau misalnya kalian rasa settingannya itu sudah terlalu ribet, kalian mau lebih gampang lagi, kalian restart aja. Nah, itu ini info perangkat. Nah, ini dia ada nama perangkatnya, nomor seri, versi, dan lain-lain. Lalu ini untuk info kepatuhan gak usah dibahas. Next. Nah, ini untuk mode rotate-nya. Jadi kalian misalnya mau pakai seperti ini, nanti mau kalian putar-putar tetap dia hasilnya seperti ini. Tetap potret ya. Lalu kalau misalnya kalian mau dalam recordnya seperti ini, landscape, kalian kalian gunakan ini, itu nanti mau kalian putar-putar gini tetap hasilnya landscape seperti ini gitu. Itu fitur yang disajikan juga dari si DJI ini. Lalu untuk ini sebenarnya layar kunci aja. Nah, ini yang tadi aku bilang kisinya. Kalian mau pakai yang vertikal atau yang kisi, vertikal horizontal atau kisi gitulah ya. Next, ini untuk kontrol suara. Mau kalian aktifkan atau enggak? Biasanya lebih fokus ke suara kalian gitu. Nah, untuk ini sendiri tampilan di layar penuh itu opsional lah. Lalu untuk di slide berikutnya ini ada kapasitas pemakaian ya. Untuk yang internal ini udah terpakai di 30 di berapa giga ya? Sisa 32 giga lagi dari 47 giga. Lalu untuk yang SD card itu kalian harus pakai yang ekstrim. Kalau kalian tidak menggunakan yang ekstrim itu tidak akan sempurna hasilnya karena tidak terbaca. Nah, ngomongin layar depannya juga bisa dipakai untuk settingan ya. Ini tinggal kita geser ke atas aja. Gimana sih? Sabar ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Bisa dipakai untuk settingan juga. Nah, cuma memang agak kecil ya.
yang bisa dipakai untuk setting juga, bisa dipakai untuk melihat-lihat juga, bisa dipakai juga untuk melihat hasil foto. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ngerekam. Langsung rekam. Oke ya. Kurang lebih seperti ini. Lalu dia juga bisa dipakai untuk settingan yang lain-lain seperti cahaya. Baru dipakai untuk settingan-settingan yang seperti ini, snapshot, mic kabelnya, kontrol suara dan lain-lain. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan karena tadi kita menggunakan layar depan, layar belakangnya kan terkunci ya. Nah, kita tinggal gini-gini saja. Nah, ini udah normal kembali dan layar depannya terkunci. Nah, kalau misalnya kalian mau menggunakan layar depannya lagi, tinggal setting yang tadi. Ini petinjau layar di, nah ini dia. Mana sih? Nah, ini dia udah aktif ya. Lebih seperti ini. Oke. Nah, untuk beberapa fitur yang menjadikan kamera ini itu jospar, sebenarnya sih ada di fitur ini. Di mode super malamnya, mode naiknya ini dipakai sangat gacor untuk keadaan malam, tapi kalau aku sih ngerasa dia kurang di stabilizernya. Untuk stabilizernya dia kurang mumpuni untuk di mode naik ini. Lalu untuk mode, nah ini untuk rasionya dia ada di sini 16:9, 4:3, sama ini yang 16:9 sama 4:3. Lalu untuk starter speednya ini kurang lebih itu ya, starter speed ya kalau nggak salah namanya. Ini sebenarnya untuk lebih gampang aja settingnya, mau yang lebar kah, mau yang standar kah. Nah, ini yang standar, nah, ini yang lebar, ini yang standar, ini yang lebar, seperti itu. Next. Lalu kalau ini untuk yang di video. Nah, untuk yang video dia ada di resolusi di 1080, ada yang 2K 16:9, ada yang 2K 4:3, 4K 16:9 sama 4K 4:3. Untuk FPS-nya sendiri di resolusi 1080 sampai di 240. Lalu untuk di resolusi 2K-nya itu tertinggi di 120. Untuk yang 2K 4:3 juga sama. Untuk di resolusi 4K-nya juga sama 120. 4K 4:3-nya juga di 120. Terendahnya ada di 24 fps. Lalu ini untuk mode kamu mau pakai yang standar kah, lebar kah, ultra kah, yang lebar atau ultra gitu. Lalu untuk ini Rocksteady itu kayak lebih apa ya, tampilan kamu mau kayak gimana gitu. Sudut lebar di bawah air untuk mengurangi distorsi, pembersihan panjang fokus setara 12 mili. Guna sudut lebar di bawah air untuk mengurangi distorsi pembiasan panjang fokus setara 17 mili. Kalau untuk yang Rocksteady itu di 12 mili. Ini untuk fokus setara 12 mili, ultra lebar. Lalu untuk di standarnya itu dia data giroskop akan disertakan dalam video wide angle, panjang fokus setara 14 mili. Jadi lebih lebar ya kalau yang standar itu. Oke, lanjut. Untuk yang mode night, nah mode night ini juga dia punya resolusi dari 1080 dari 24 fps sampai di 60 fps di 50 Hz. Lalu untuk yang 2K dia tertinggi di 30 fps dan terendah di 24 fps. Lalu untuk yang 4K sama di 24 fps sampai 30 fps. Nah, ini juga untuk settingannya
kameranya bisa dipakai Rocksteady sama Rocksteady Plus. Sebenarnya sih untuk hasilnya aja lebih lebar yang mana gitu. Nah itu diperuntukkan kalau misalnya kalian di bawah air. Nah untuk standar sama lebar ini penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lanjut. Untuk ini pelacak subjek, ini lebih tepatnya kayak apa ya, kalian lagi di posisi kayak gimana, nanti si kamera ini, kotak ini akan mengikuti kalian bergerak ke arah mana, fokusnya lebih ke kalian gitu sih. Dia lebih kayak ngambil titik fokusnya kalian di mana gitu. Lalu untuk yang di sini, ini kita ada gerak slow-mo. Slow-mo ini dia ya kalian tahu lah ya, gerakan lambat lah ya slow-mo. Nanti penyesuaian slow-mo-nya itu ada di kameranya. Lalu ini untuk time slip yang kayak dipercepat gitu ya, dipercepat dikit gitu. Jadi kayak dia tuh akan menghasilkan video yang apa ya, kayak berapa frame dalam per second gitu. Ini settingannya itu biasanya penyesuaian aja sih, termasuk slow-mo-nya juga settingannya. Cuman dari action cam ini yang paling sering digunakan itu adalah mode video sama super malam. Nah kalau untuk pelacakan subjek ini jarang digunakan sih, jarang digunakan. Memang sih sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, tapi kebanyakan sih orang beli ini tuh untuk apa ya, untuk kayak vlog ya, mini vlog atau mungkin kayak motovlog gitu. Ini kita matiin dulu. Nah kurang lebih seperti itu. Nah jadi dari DJI Osmo ini untuk di tahun 2025 dengan harga yang lumayan lebih miring dibandingkan dari si GoPro, udah sangat gacor bosku. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian di 2025 punya rezeki lebih, saran sih kalian bisa ambil di DJI Osmo Action 5 Pro atau mungkin kalian mau beli di yang Action 4. Jadi DJI Osmo Action 4 itu juga udah oke, cuman dia kekurangan fiturnya nggak ada di mode night. Tapi dari segala aspeknya itu nggak jauh beda, kurang lebih itu hampir sama. Dari segi tampilan, dari segi apa ya, bobot, dari segi fitur, beberapa ya, maksudnya dari fitur-fitur yang umum sama kecuali mode night-nya aja. Kelebihan dari si Action 5 Pro ini mode night sama ya, dia keluaran terbaru lah ya, pasti lebih apa ya, mungkin mau dipakai untuk long term, jangka panjang lebih oke lah gitu kan. Jadi sesuaikan dengan budget kalian masing-masing. Kenapa kita nggak ambil yang paket dari Traveler? Sebenarnya sih paket Traveler itu lebih menguntungkan ya, karena dia dapat beberapa part-part yang lain lagi. Salah satunya itu kayak tongsis, baru ada didapatkan juga seperti chargernya itu yang fast charging, tapi yang model pakai rumah gitu. Jadi dia udah punya tempat chargernya, terus dikasih juga baterai, ada di 3 baterai. Tampilannya seperti ini, bulat. Hasil kamera serius, nggak ragu. Stabilizer juga cun. Untuk mode malamnya juga cun. Yang penting tangan kalian nggak terlalu banyak getaran, dan dipakai jangan di tempat yang terlalu banyak getaran. Untuk yang mode naik ya. Kalau untuk yang stabilizer, untuk ekstrim, untuk dalam keadaan apalagi ya, olahraga berat seperti lari dan lain-lain, itu udah sangat rekomendasi, sangat cakep lah. Stabilizer nggak diragukan. Dengan tampilan yang sangat cadas seperti ini, dia punya 3 apa ya, sisi mikrofon. Tapi aku nggak tahu sih sisi mikrofonnya dari mana. Ada 3. Jadi saat kalian rekaman naik motor atau mungkin kayak rekaman dengan suara kalian yang pelan, itu dia udah sangat amat gampang terrecord dan suaranya bagus banget. Jadi di tahun 2025 ini DJI Osmo Action 5 Pro ini banyak orang bilang ini menjadi pemenang action cam di tahun 2025 dibandingkan dari GoPro. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mau beli action cam di tahun 2025 ini, DJI Osmo ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian
sebelum kalian memilih action cam yang lain. Jadi memang ada beberapa action cam ya, seperti Insta, baru GoPro. Ya memang sebenarnya sih setiap brand tuh punya ini ya, punya penggemarnya masing-masing. Tapi jujur dari sebelum aku beli ini, aku udah coba review dulu pakai punya teman-teman dari yang Action 4, 5, GoPro juga Hero 13. Itu juga udah aku cobain dan menurut aku ya Action 5 Pro ini pemenangnya dengan tampilannya yang sangat amat simple, dipegang tuh enak banget, kecil aja. Coba kita pasang lagi frame-nya ya, sebentar. Nah ini dia, semakin sangar digunakan dengan frame-nya. Nah ini tinggal kita buka aja, dia udah main magnet. Dia udah kasih fitur yang sangat amat hebat. Dengan cara dia klik aja magnetnya ini, diklik aja, tinggal masuk gitu magnetnya. Dia udah bisa mendudukkan si frame ini, si action ini. Nah di sini dan di sini itu udah bisa dipakai dengan leluasa tanpa harus kalian puter-puter action cam-nya. Buka dengan cara puter-puter tuh udah sangat nggak zaman. Dan hebatnya lagi si DJI ini dia itu udah dilengkapi yang tadi seperti kita bahas, dia udah dilengkapi dengan Bluetooth wireless untuk Bluetooth wireless. Dia udah dilengkapi dengan wireless, mikrofon wireless atau Bluetooth dan yang hebatnya lagi si DJI Osmo Action 5 Pro ini dia itu udah dikasih fitur yang dimana beberapa action cam lain itu kayak belum punya, mulai dari mode night-nya, lalu wireless untuk mikrofonnya yang dia tuh tanpa ribet-ribet harus disinkronkan, dicolok sana colok sini, tinggal diaktifkan untuk wirelessnya, bluetoothnya, diaktifkan ke mikrofonnya, dia sudah bisa dipakai untuk jarak beberapa meter. Cadas sih. Kalau untuk action cam yang lain itu dia kayak harus buka ini lagi, sambung lagi, tambah lagi, terus kayak ribet banget untuk kalian tuh menggunakan mikrofonnya. Tapi DJI Osmo ini memberikan inovasi terbaiknya sih. Jadi untuk kalian yang di tahun 2025 mau beli action cam, aku sarankan untuk beli action cam ini saja. Ini udah lebih dari cukup dengan harga yang lebih miring dibandingkan dengan GoPro yang mungkin ya notabene-nya masih punya brand lah ya, punya nama yang bagus. Tapi DJI Osmo ini gila, parah sih. Lalu untuk Insta yang punya kelebihan dia bisa buka layarnya itu kan. Tapi ya untuk kalian sih masing-masing. Kalau aku jujur ini udah sangat cadas. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mau beli action cam di 2025 boleh pertimbangkan DJI Osmo Action 5 Pro ini. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh informasi tentang ini. Kalau misalnya ada masukan, boleh dikasih tanggapan di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang salah, boleh diperbaiki di kolom komentar. Terima kasih. Save our culture location and goodbye.